Teman-teman, sekarang kami lagi di salah satu pusat kuliner yang lagi ramai di Batam. Seperti yang bisa kalian lihat di sekeliling kami, pengunjung didominasi oleh anak muda dan remaja. Benar banget teman-teman, gue dari Jalan Eka Bumbo, Boba, dan cemilan coklat lainnya, semuanya ramai di remaja. Rasanya kurang lengkap gak sih kalau kita belum rasain makanan yang viral itu? Tapi kalian penasaran gak sih seberapa banyak remaja yang datang ke sini setiap hari? Terus dari banyaknya menu apa sih yang paling mereka suka? Nah, daripada kita tebak-tebak sendiri, langsung aja yuk kita tanya-tanya ke pedagang di sini. Ayo. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini kami sudah di salah satu tempat jajanan yang paling populer di kalangan remaja di CGC ini, yaitu Kondok Kisha. Siapa sih yang nggak kenal sama Kondok Kisha? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita tanya-tanyain aja. Oke teman-teman semua, jadi di sini kami udah langsung sama pedagang dari Kondok Kisha. Oke, boleh nih kak? Boleh nggak nih kak kami tanya-tanya? Boleh. Kalau boleh tahu, ini dari nama abangnya siapa sama nama kakaknya siapa ya? Nama saya Vili. Nama Tian. Tian ya? Nah, jadi kami udah sama Kak Tian sama Bang Vili. Oke Bang, langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Biasanya yang paling dominan jajan di sini itu dari kalangan remaja atau kalangan dewasa? Remaja sama anak-anak. Oke, terus langsung. Jadi lebih dominan ke remaja kan Bang? Nah, kalau misalkannya biasanya remaja itu jajannya beli yang varian manis atau varian asin? Sih yang manis. Oke teman-teman, jadi dari kata Bang Vili, varian yang paling sering dibeli sama remaja itu varian manis. Oh iya Bang, kalau misalkan ada varian baru nih yang viral banget di sosmed, itu tuh biasanya pelanggan bakal lebih banyak beli varian yang lagi viral atau yang lagi nggak viral? Biasanya sih yang lagi viral. Kalau boleh tahu biasanya apa tuh yang best seller? Coklat. Nah teman-teman, dari Bang Vili dia bilang yang paling best seller itu varian coklat yang selalu dibeli sama remaja. Oke, mungkin segini aja ya tanya-tanya kami. Makasih ya Bang, Kak. Setelah kita intip, tadi teman-teman kami sudah menanyakan kepada pedagang-pedagang yang ada di sini. Sekarang ikutin kami buat nanya-nanya kepada pelanggan yang ada di CGC ini. Adek, apa jajanan favorit adek kalau main ke sini? Kerepas. Kenapa ada menjadi kerepas? Manis, ada banyak rasanya. Oh begitu. Nah, dari pendapat yang adiknya bilang, adiknya suka kerepas karena rasanya yang manis serta banyak variannya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah wawancarai di kalangan anak-anak. Sekarang kita mau Nah, apa yang bikin kakak tertarik buat sering jajan di CGC ini? Karena pilihannya yang banyak, terus makanan di sini juga enak-enak. Jajanan apa yang paling kakak minati di sini? Jajanannya yang paling saya minati itu kordel, Popeye, sama Sport. Kalau kakak ini sama. Seberapa sering kakak untuk kesini atau sekedar main, jalan, bahkan jajan? Iya, seminggu sekali. Malam minggu. Berarti setiap mungkin libur sekolah ya kak ya? Oke, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Giovanno Azielo Danang Ramadan. Saya siswa dari MTS Negeri 3 Batam. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai tugas eksplanasi bahasa Indonesia kami yang berjudul Efek FOMO Jajanan Instan, Gelombang Diabetes Usia Dini di Batam Meningkat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kami ingin tanyakan kepada Bapak. Dari pertanyaan pertama, yaitu dari sudut pandang medis, bagaimana pola konsumsi jajanan instan yang diduga FOMO pada remaja bisa memicu peningkatan kasus diabetes usia dini?
Sebelumnya terima kasih sebetulnya saya Dr. Rafi, saya izin membantu menjawab ya untuk tugas-tugas adik-adik juga kan. Jadi ini kan mau bahas tentang diabetes ya. Jadi saya jelasin dulu dari awal, diabetes itu ada beberapa tipe juga. Jadi ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Dari definisinya, diabetes itu adalah penyakit di mana tubuh kita ini nggak bisa mengontrol gula darah. Nah, penyebabnya apa? Itu ada beberapa faktor. Ada yang bisa kita modifikasi, ada yang nggak bisa kita modifikasi. Maksudnya dari lahir, bawaan ras, genetik, umur itu juga. Nah, ini mau bahas tentang kaitan jajanan instan gitu ya, ngomong gitu ya. Oke, kalau dari sudut pandang medis, tentu bisa ada pengaruh ya kalau terkait jajanan instan ini dengan penyakit diabetes ini. Yang mana penyakit diabetes ini kan ditandai dengan gula darah tinggi. Akibatnya gula darah di tubuh itu yang tinggi lah ya, jadi kemampuan tubuh kita nggak bisa mengontrol gulanya. Nah, ini termasuk di faktor yang dimodifikasi tadi. Tentu kalau kita makan, jadi gula diabetes ini tentu bisa disebabkan dari faktor yang modifikasi tadi ya, dari pola hidup itu, dari konsumsi gula kita setiap hari, terus kurangnya aktivitas fisik, berat badan kita tinggi, tentu itu bisa jadi faktor untuk diabetes ini, khususnya tipe 2. Kalau untuk kaitan koma jajanan instan dengan diabetes, itu berpengaruh pada diabetes tipe 2 ini ya. Jadi kan kalau jajanan instan ini maksudnya yang manis gitu ya, atau gimana? Yang manis-manis gitu. Tentu ada hubungannya kalau dari segi medis ya, karena itu termasuk faktor yang dimodifikasi tersebut. Jadi bisa memicu gula darahnya tinggi. Yang mana kan kalau prosesnya itu di dalam tubuh kita, itu ada yang mengatur gula darah, itu ada yang namanya insulin. Yang mana kalau insulin ini kita sering makan yang manis-manis, nanti bisa memicu insulin yang mengatur gula darah kita ini bisa jadi resisten atau istilahnya tebal gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengatur gula darah lagi di tubuh kita. Makanya itu bisa memicu diabetes di usia dini. Apalagi pada masih muda sering-sering makan manis, berlebih, gula darahnya sering tinggi di darah, jadi insulinnya bekerjanya lebih ekstra. Jadi dia lebih sulit untuk mengatur gula darah di tubuh kita, makanya jadi bisa memicu DM pada usia dini. Itu biasanya kebanyakan ya. Nah, makanya kalau terkait hubungan tentu ada hubungannya ya, kalau emang Untuk pertanyaan kedua, itu apa saja dampak konsumsi gula dan lemak tinggi dari jajanan instan terhadap metabolisme anak dan remaja, baik dalam jangka pendek maupun risiko penyakit kronis di usia dewasa? jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Iya. Oke, dari konsumsi ya tentu tadi saya sudah sebutin ya, dari faktor yang bisa dimodifikasi. Jadi dari konsumsi ini memang berpengaruh besar terhadap penyakit kronis seperti DM, hipertensi ada juga ya, sama gula sama kolesterol, istilahnya dislipidemia itu ya, nama istilah medisnya ya. Jadi kalau konsumsi yang kita sering manis-manis itu tadi bisa memicu insulin kita rusak ya, jadi memicu DM itu bisa juga. Lalu kalau yang berlemak itu berpengaruh ke jangka panjangnya sebenarnya. Kalau dibiasakan makan yang kayak berlemak, goreng-goreng lebih sering, apalagi dari usia muda hampir setiap hari, emang itu bisa memicu obesitas atau berat badannya berlebih. Nah, yang mana kalau berlemak yang lebih itu juga bisa ngaruh ke obesitas, yaitu tadi dislipidemia, kolesterolnya tinggi. Itu bisa memicu penyakit metabolik juga ya. Nanti kalau untuk penyakit kronis yang lain seperti hipertensi, itu juga dari kecil sebenarnya harus dijaga ya, yang asin-asin sebenarnya ya. Kalau kayak sering jajan yang mengandung MSG, kalau paling sering pada anak-anak ya, tapi itu memang belum kelihatan ya dari usia muda ini, tapi itu biasanya dengan jangka panjang pengaruhnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan pertanyaan yang terakhir, Bapak sebagai dokter, langkah pencegahan dan edukasi apa yang paling efektif untuk menekan tren diabetes usia dini akibat tren jajanan instan ini, baik untuk siswa, orang tua maupun pihak sekolah di Batam? Jadi kaitannya dengan ini ya, tren konsumsi ini dengan gitu ya. Ya, kalau emang saran dari saya sebagai dokter yang saat ini shift di puskesmas ya, ya banyak cara saya menyampaikan informasi ini. Mungkin dari pasien-pasien yang berobat di sini bisa saya sampaikan biasanya
dengan membatasi konsumsi gula berlebih itu bisa mempengaruhi diabetes gitu ya. Biasanya dari pasien-pasien berobat bisa saya sampaikan mengenai edukasi ini, itu merupakan langkah pencegahan juga ya sebagai saya di sini. Dan juga nanti biasanya di hari Selasa Kamis itu biasanya juga ada penyuluhan. Kadang-kadang di hari penyuluhan itu biasanya di puskesmas ada penyuluhan mengenai DM dan itu yang sebagai pencegahan juga. Dan puskesmas ini juga sebagai dokter sini juga biasanya melakukan ke orang tua ya. Biasanya ada kunjungan ke posyandu, dicek gula darah gitu ya. Biasanya untuk orang tua, tapi ya orang tua banyak dicek gula rutin, apakah dia gula tinggi ya kan, karena seiring meningkatnya usia faktor DM itu juga meningkat. Makanya biasanya di posyandu dicek darah, gula darahnya ya. Dan sekalian lah edukasi mengenai DM ini ya, pencegahan ya, pengendalian itu termasuk program puskesmas juga ya mengenai terkait dengan yang usia muda ya mungkin memang kurang terpapar ya, karena rata-rata kan biasanya anak-anak jarang ketemu kalau yang masalah ini ya, gula-gula ini ya. Soalnya emang dia ada sakit batu, sering diabetes, nah terus kalian saya edukasi dia dari poli ini ya terkait kurangin gulanya karena faktor mereka dulu, kurang lebih seperti itu. Ini segitu aja Bapak buat wawancara kali ini. Kami berterima kasih atas kontribusi Bapak pada kali ini. Tunggu.